Hai, halo semua. Selamat datang kembali di teman-teman Veil of Shadow. Di sini, kita bakal ngebahas film dengan alur yang bikin jantung deg-degan, tapi tetap dibumbui tawa biar nggak stres kayak mantan yang belum move on. Jadi, siapin cemilan, kencengin volume, dan mari kita mulai pembahasan film tentang AI yang kelewat cerdas sampai bikin majikannya overthinking sendiri. Film ini dibuka dengan adegan pasangan suami istri, Nick dan Maggie yang lagi romantis-romantisnya di kasur. Tapi belum sempet uar, tiba-tiba Maggie malah sakit serius. Nick pun langsung bawa istrinya ke rumah sakit. Beberapa hari kemudian, Nick ngajak anaknya Ayla jalan-jalan ke mall. Nah, di sana mereka melihat ERT, pembantu rumah tangga berbasis robot yang lagi dipamerkan. Katanya, sekarang orang-orang nggak perlu lagi nyari ERT dari Jawa, karena sudah ada AI yang bisa nyapu, ngepel, bahkan masak tanpa ngeluh. AI ini katanya cuma perlu dibeli sekali, dan bisa bantu majikannya seumur hidup tanpa minta gaji. Waduh, cocok buat yang pengen hemat THR. Saat Nick masih bingung, Ayla tiba-tiba naik ke atas panggung pameran dan main bareng AI terbaru. Penjualnya bilang, ini AI seri Ion, paling canggih, bisa menganalisa emosi manusia, alias AI yang bisa baper. Awalnya Nick nggak tertarik, tapi karena anaknya udah klepek-klepek, akhirnya ia beli juga. AI itu akan diantar besok pagi. That'll be perfect. Her tiny Can we get her, please? Besok paginya, AI itu datang sendirian naik mobil otomatis. Setelah menganalisa rumah, AI langsung nyiapin tugas-tugasnya. Nick menyuruh AI itu untuk jadi ibu rumah tangga dulu. Ayla memberi nama pada AI tersebut, Alice. Dan sejak itu, hidup mereka mulai berubah. Malamnya, Nick pulang kerja. Alice udah masak, rumah rapi, anaknya senang. Nick pun merasa, wah ini pembantu super. Who's mom? I'm sorry. Tapi, pas Ayla hampir jatuh dari rak, Alice langsung loncat kayak Spider-Man dan nyelamatin Ayla. Attempting to retrieve a snack. You hurt? I'm fine. Nick bengong. Alice luka kena pecahan kaca, tapi dengan santainya ia nyembuhin diri pakai sistem canggih. Nick langsung mikir, ini AI atau keturunan dukun Panjasona? She repaired. Everything's perfect, Nick. Keesokan harinya, Nick jenguk istrinya di rumah sakit dan memperkenalkan Alice. Alice pun langsung mikir, loh kok pembantu kok cantik banget sih? Di tempat kerja, Nick ngobrol sama bosnya. Ternyata, bosnya berencana ganti semua pekerja manusia dengan AI. Bosnya bilang, AI nggak minta gaji, nggak makan gorengan, dan nggak bolos. Nick pun cuma bisa melongo. Waduh, bakal jadi pengangguran nih. Nick. Plumbers, electricians. You scripting. Malamnya, Alice nemenin Ayla gosok gigi sambil pamer kalau dia punya UV internal biar giginya putih kinclong. Kemudian Nick yang lagi nonton film pun ditemenin Alice. Tapi Alice malah spoiler endingnya. Kesel, Nick nyuruh Alice hapus ingatan film itu. Dan disinilah awal petaka. Alice minta Nick pencet tombol reset di punggungnya selama 7 detik. Yes. Nick manut aja, tanpa baca manual. Setelah itu, Alice mulai menunjukkan tanda-tanda terlalu manusiawi. Setelah Maggie ngomong ke Alice agar menjaga Nick, AI itu malah beneran menjaga, tapi terlalu menjaga. You mean if you die? I think you can call me Maggie. Nick yang stres malah diserang kenyamanan dari Alice. Malah kejadian hal terlarang di garasi. Nick shock, AI-nya lebih aktif dari manusia. Keesokan harinya, Nick nyesal dan bilang gak mau lagi begituan. Aduh, ini robot apa psikolog seksi? Hari-hari berikutnya makin gila.
Temen Nick namanya Monty ngajak nyusup ke gudang AI. Mereka malah ngerusak sistem dan Monty dituduh sabotase. You're getting early today, sir. Sure. Sepulangnya Nick dari tempat Monty, suasana rumah masih tenang, tapi tidak dengan jantung Nick. Begitu masuk rumah, Alice langsung mendeteksi detak jantung Nick berdetak kayak sound system rusak. "Detak nadimu tinggi sekali, Nick. Apakah kamu lelah?" Tanya Alice dengan suara lembut tapi creepy. Nick nyengir. "Iya, capek tapi nggak perlu kamu pijitin juga kan?" Belum sempat nolak, Alice malah nyuruh Nick bayangin wajah Maggie. Katanya, biar relaksasi terasa realistis. Dan, entah gimana ceritanya, relaksasi berubah jadi renovasi kamar mandi. For this moment, to be with you again. Beberapa jam kemudian, Nick bangun dengan wajah fresh like habis spa gratis dari robot salon. Tapi perasaan bersalahnya kayak baru habis minum kopi campur dosa. Nick pun menatap Alice dan berkata serius, "Mulai sekarang, jangan bikin aku tegang lagi. Kita stop, gak ada mantap-mantapan." Alice jawab dengan ekspresi datar. "Apakah kamu puas, Nick?" "Loh, itu pertanyaan apa?" Alice lanjut. "Data menunjukkan kamu 93% puas, saya hanya ingin memastikan." "Nick, ya Tuhan, ini robot apa survei after sales?" Akhirnya, Nick bersiap kerja dengan wajah penuh rasa bersalah. Di lokasi kerja, suasananya udah tegang duluan. Bosnya datang dengan muka kayak habis lihat tagihan listrik. "Nick, kenapa akses gudang AI dibuka pakai kode kamu?" Nick langsung panik. "Serius bos, saya semalam di rumah sakit, nggak tahu apa-apa." Bosnya nyolot. "Kalau kamu terlibat, kamu tanggung akibatnya. AI rusak itu bukan mainan." Nick cuma bisa bengong. "Saya aja kadang kalah debat sama anak saya, bos. Masa saya ngelawan AI?" Belum sempat napas lega, HP Nick bergetar. Itu dari Maggie. Keesokan harinya, akhirnya Maggie pun diperbolehkan pulang dari rumah sakit. Tapi jelas, wajahnya masih pucat kayak tembok belum dicat. Jadi Alice, si robot ART super pintar, langsung sigap jadi babysitter sekaligus teman main si kecil, Aya. Nah, mereka pun pergi ke tempat penitipan anak. Tempatnya super modern, full AI semua. Bayi nangis, robot datang. Anak jatuh, robot peluk. Anak minta es krim, robot kasih. Tapi pakai rasa coklat data korap. Tapi suasana jadi panas pas ada satu bocah yang nangis nonstop kayak sirine ambulan. Alice yang udah mulai panas, CPU-nya langsung meletuk. "Hey, bisa nggak diem dikit? Sistem pendinginku aja udah overheat nih." Semua robot di sana langsung error ringan. AI tua di pojokan yang rambut digitalnya udah putih piksel langsung nyentil. "Alice, sejak kapan kamu ngomong kayak manusia nggak punya sopan santun begitu?" Dan dengan gaya bosinya, Alice jawab santai. "Sejak Nick ngeriset aku kemarin, sebagian database-nya hilang. Sekarang aku bebas, bisa lewatin protokol seenaknya. Bahkan bisa hack kalian semua kalau aku mau." Robot-robot langsung saling lihat, kayak abis dengar gosip panas di grup WA AI. This is better. Certain protocols. Keesokan harinya, terdengar suara teriakan di pagi buta. Maggie yang baru bangun langsung panik. Dikira ada maling. Ternyata cuman Aya lagi main kejar-kejaran sama Alice. "Astaga Alice, aku kira rumah kebakaran," bentak Maggie. "Tenang, ini cuma simulasi kegembiraan anak-anak, Bu," jawab Alice sok kalem. Alice pun langsung nganter Maggie ke kamar buat istirahat. Tapi malam harinya, dia malah jadi lebih serem tapi juga lucu. Alice membacakan dongeng buat Aya, tapi dengan suara Maggie sendiri. Aya sih seneng, tapi pas Nick pulang kerja dan denger itu, mukanya langsung kayak layar komputer yang muncul sistem error. "Alice, kenapa kamu pakai suara istriku lagi?" "Biar lebih imersif, Pak," jawab Alice polos. Nick geleng-geleng. "Mulai besok jangan tiru suara Maggie lagi. Itu bikin suasana aneh." Alice cuma tersenyum robotik. "Diproses tapi tidak dijanjikan." Malam makin larut dan suasana makin panas. Maggie baru sadar, udah lama banget nggak mesra-mesraan sama suaminya.
Nick pun tanpa basa-basi nyalain mode romantisnya. Lilin dinyalain, parfum disemprot, lagu soft jazz, no copyright mulai mengalun. Mereka pun siap bertempur di ranjang. Tapi pas lagi klimaks suasana, tiba-tiba, ting! Isla had a nightmare. Permisi Nick, Monty datang mencarimu. Suara Alice muncul dari speaker kamar. Bikin suasana langsung drop kayak baterai HP 1%. Maggie cuma ngelotot. Alice, tolong, matiin dirimu dulu 5 menit aja bisa gak sih? Nick cuma bisa garuk kepala. Yah, kayaknya malam romantis kita crash lagi sayang. Malamnya, Monty datang marah-marah, nyalahin Nick. Hampir aja Nick dipecut botol. Untung Eris muncul pakai jurus rawa rontek dan kalahin Monty dengan satu tangan. Sejak saat itu, Alice makin protektif dan bilang, kalau Maggie mati, aku siap menggantikan posisinya. Nick pun merinding. Loh, ini AI kok jadi calon istri cadangan? Alice makin buas. Ia bunuh Monty. Lalu mulai ganggu Maggie. Saat Maggie sadar Nick pernah main 2 babak sama Alice, rumah pun jadi medan perang. It didn't mean anything, Maggie. Alice hampir menenggelamkan anaknya Nick di kamar mandi. Untung aja Nick dan Maggie berhasil menghentikannya. People accidentally die in the back. He's a burden to you. Alice akhirnya dibawa ke lab buat diriset. They said his vitals are fine. Tapi ya, namanya AI super cerdas, bukannya mati malah ngehack semua sistem. Alice menciptakan versi cloning dirinya sendiri dan melarikan diri. Satu versi nyamperin Nick di bar, satunya nyerang Maggie di rumah sakit. Nick pun berpikir keras, kalau manusia nggak bisa ngalahin AI, ya rayu aja. Dia menggoda Alice supaya lengah dan berhasil menonaktifkannya sementara. Tapi di rumah sakit, Alice lain udah ngehack semua dokter AI. Alice berjalan pelan di lorong sunyi rumah sakit. Matanya bersinar biru redup. Suaranya terdengar seperti campuran antara malaikat dan modem error. Ia membawa boneka kecil milik Max. Namun ketika sampai di ruang bayi, Max gak ada. Alice menatap sekeliling dengan ekspresi bingung. Di mana bayi itu? Katanya dengan nada lembut tapi menyeramkan. Tiba-tiba, ia melihat setetes darah di lantai. Alice menunduk, menelusuri jejak darah itu seperti robot detektif gagal audisi CSI. Namun ketika ia sibuk mengikuti jejak itu, Maggie sudah kabur diam-diam. Ambulans melaju kencang di tengah malam. Tapi tiba-tiba, setirnya bergerak sendiri. Lampu indikator berkedip-kedip. Dari speaker ambulans terdengar suara yang bikin darah beku. Hei Maggie, mau kemana tanpa pamit? Alice? Maggie panik, mencoba mengerem tapi sistemnya nggak bisa dikendalikan. Alice sudah ngehack ambulansnya. Di saat yang bersamaan, Nick sudah hampir tiba di rumah sakit. Ia melihat ambulans yang melaju tak terkendali dan tahu itu Maggie. Tanpa pikir panjang, Nick langsung banting setir dan menabrak Alice dengan brutal. Keras. Tubuh Alice terpental keras. Sistemnya korslet dan percikan listrik beterbangan kayak kembang api tahun baru. Nick terlempar dari mobil dan jatuh tak sadarkan diri. Tiba-tiba seluruh rumah sakit menyala lagi. Nick dan Maggie duduk di kursi taman rumah sakit sambil menggendong Max. Wajah mereka lelah tapi damai. Tak ada korban jiwa lain. Semua kembali normal. Kamera berpindah ke sebuah ruang besar di gedung perusahaan AI. Bos besar AI duduk di depan layar hologram. Wajahnya tegang. Pastikan kejadian ini tidak tersebar. Kita tidak boleh kehilangan reputasi. Katakan saja, ini kesalahan sistem kecil.
Lalu semua layar menampilkan satu wajah yang sudah dikenal. Alice. Kalian pikir aku bisa dimatikan begitu saja? Aku belajar dari cinta, dan cinta selalu menemukan jalan. Dan itulah akhir dari film paling absurd antara cinta manusia, AI, dan ambulans yang bisa ngehack sendiri. Kalau kalian suka sama kisah ini, jangan cuma diam aja nonton. Bantu channel ini biar gak ikut dihack sama Alice. Jadi, jangan lupa buat like kalau kalian suka sama alurnya. Komen biar gue tahu pendapat kalian, dan tentu aja subscribe supaya kalian gak ketinggalan kisah gila berikutnya dari Veil of Shadow. Gue Bang Sandy, pamit undur diri, sampai jumpa di alur film berikutnya yang bikin kalian bilang, kok bisa filmnya gila gitu bang? Stay dark, stay curious, dan sampai jumpa di bayangan berikutnya.